sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk di hadis nomor 4 ya. Hadis yang keempat dari kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis yang keempat, an Abi Abdurrahman Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa as-sadiqu al-masduqu anna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayunfakhu fihi ar-ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'idun. Al-hadis atau kama qala rawahu al-Bukhari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini pembahasannya cukup panjang. Ini nanti juga berkenaan dengan masalah takdir dan juga berkenaan dengan masalah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Baik, ini Rasulullah Muhammad SAW memberitahu kepada kita bahwa yang namanya setiap manusia itu di dalam perut itu ada 3 fase. Ada 3 fase. Yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Jadi 40 hari berbentuk nutfah. 40 hari berbentuk nutfah. Kemudian tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian berbentuk 'alaqah berapa? 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian berbentuk mudghah, segumpal daging, juga 40 hari. Saya tidak menerjemahkan nutfah itu dengan sperma. Saya sempat menerjemahkan nutfah itu dengan sperma, ada yang protes. Maka saya terjemahkan saja nutfah. Kalau di dalam surah Al-Qiyamah itu antara nutfah dengan mani dibedakan. Nutfatan min manihi yumna. Ada nutfah, ada mani di situ. Sehingga kalau diterjemahkan bahwa nutfah itu sperma juga tidak pas. Jadi kita terjemahkan saja nutfah 40 hari. Kemudian manusia di dalam perut ibu itu menurut Rasulullah adalah berbentuk 'alaqah. 'Alaqah itu kalau diterjemahkan dengan segumpal darah pun juga tidak pas. Ada penelitian yang sangat bagus, yakni Murais Busail. Murais Busail itu mu'allam. Dia masuk ke dalam Islam. Dia itu menulis sebuah buku, memperbandingkan antara Al-Quran dengan Injil, yang membahas tentang perkembangan janin yang ada di dalam tubuh atau di dalam perut manusia. Dan akhirnya gara-gara dia meneliti tentang perkembangan janin di Bible atau Injil dengan Al-Quran, akhirnya Murais Busail itu masuk ke dalam Islam. Dan beliau sebagai seorang pakar embriologi, pakar janin
dan seterusnya, dia menyebut alaqah itu bukan sesuatu yang disebut dengan segumpal darah saja, tapi ada sesuatu yang tergantung, ada sesuatu yang menggantung di dalam rahim itu. Min dulu mati salah tadi itu. Jadi saya terjemahkan saja alaqatan. Ada yang menerjemahkan segumpal darah, tapi ada yang menerjemahkan alaqah itu adalah sesuatu yang tergantung di dalam rahim seorang ibu. Ini Murais Busaid, pencatat meneliti semacam itu. Kemudian setelah itu ada mudghatan, segumpal daging, 40 hari. Berarti setelah 120 hari baru ditiupkan tsumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha. Kemudian diutus kepada janin tadi yang setelah usia 120 hari, diutus seorang malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang malaikat ini kemudian fayanfukhu fihi ar-ruha. Maka malaikat ini kemudian meniupkan ke janin yang usia 120 hari tadi itu roh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad itu tidak pernah belajar tentang masalah kandungan, dan pada waktu itu pun juga tidak ditemukan yang namanya USG dan seterusnya, tidak ada. Nabi Muhammad juga tidak pernah kuliah tentang masalah semacam ini. Tapi dengan sesuatu yang tepat, pas, Rasulullah mampu menggambarkan perkembangan janin yang ada di perut seorang ibu. Tadi maka saya katakan tadi, Murais Busaid, seorang profesor yang ahli dalam bidang itu, masuk Islam semacam itu. Dan memang tadi sudah saya katakan, si Murais Busaid ini membandingkan antara Bible yang dia miliki dengan Al-Quran yang ada di sini, terutama di dalam surat Al-Alaq itu 1-5 itu. Akhirnya masuk Islam. Yang bisa kita garis bawah berarti bahwa Muhammad itu benar-benar seorang nabi. Muhammad itu benar-benar seorang nabi. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi Muhammad itu berkata-kata tidak ada berdasarkan hawa nafsu, bukan, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pas ketika Rasulullah menceritakan perkembangan janin yang sampai 120 hari kemudian ditiupkan dengan ruh, tidak bertentangan sama sekali dengan ilmu pengetahuan, sama sekali tidak bertentangan, bahkan justru benar, cocok, dan bahkan banyak yang masuk Islam gara-gara semacam itu. Ini sebagai bukti bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, dan sebagai bukti bahwa Al-Quran itu adalah benar. Nanti jenengan bisa mengembangkan, ada sebuah buku yang namanya Ayat-Ayat Semesta. Ayat-Ayat Semesta itu tulisan Pak Dr. Agus Purwanto. Beliau lulusan Jepang. Beliau menulis sebuah buku di mana dia mengkomparasikan antara ayat-ayat Al-Quran itu dengan ilmu pengetahuan sains modern. Makanya judul daripada bukunya Murais Busaid tadi, Al-Quran, Bible, dan Sains Modern. Dari sisi judulnya saja sudah seluruh bahasa mengkomparatifkan antara Al-Quran dengan Bible. Konteksnya kemudian sesuai tidak dengan ilmu pengetahuan. Ternyata Al-Quran itu yang lebih sesuai dengan ilmu pengetahuan. Jadi manusia itu dibentuk, ya, ada proses selama tiga fase. Yamurru khalqul insani fir rahmi fi thalathati atwarin yataqallabu mi'atan wa 'ishrina yawman, 120 hari. Di masing-masing 40 itu ada nutfah, kemudian yang kedua apa tadi? Alaqah, kemudian yang ketiga mudghah. Pas 120 hari. Lah makanya biasanya ada orang-orang itu kan mohon maaf, terutama di Jawa kan 120 hari itu ditiupkan roh dan juga dituliskan takdirnya itu tadi. Betul kan?
ditiupkan ruh pada usia 120 hari itu, kemudian juga dicatat itu takdirnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dicatat rezekinya, dicatatkan ajalnya, dicatatkan amalnya, celaka atau bahagia. Biasanya kemudian dengan hadis ini di Jawa ini seringkali dicocok-cocokkan. Pak, berarti kalau nanti sebelum ditiupkan ruh kita ngadakno telonan. Di telonan itu kemudian doa supaya takdirnya dicatat dengan baik. Itu kira-kira apa yang ngono atau tidak? Apa kira-kira memang harus seperti itu atau tidak? Dan kemudian nanti akan kita bahas kira-kira pencatatan takdir yang tersebut tadi itu, baik rezeki, ajal, amal dan seterusnya itu apakah bersifat jabariyah, ataukah itu dalam konteks fi ilmillah, di dalam keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang memahami dalam posisi jabariyah, kemudian akan muncul kira-kira yang sudah dicatat di perut itu bisa dirubah atau tidak. Akhirnya dia akan muncul semacam itu. Sehingga ngoyo-ngoyo akhirnya kemudian sebelum dicatatkan takdir 120 hari itu ada yang mengadakan selamatan, ada mengadakan apa, meminta supaya takdirnya itu bisa dicatat dengan baik. Saya mengatakan itu sesuatu yang tidak berasal dari Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah tidak mengajarkan semacam itu, para sahabat pun juga tidak melaksanakan semacam itu, tabi'in juga tidak melakukan semacam itu, dan tabi'in juga tidak melakukan semacam itu. Apalagi dengan ada ritual-ritual yang tidak benar. Biasanya ada blowokan, ada semacam sesuatu yang nanti itu ditaruh di bawah ranjang, aneh-aneh orang Jawa itu. Baik, nanti akan kita bahas. 120 hari, 40 hari nutfah, kemudian 40 hari berbentuk alaqah, kemudian 40 hari di dalam bentuk mudghah, itu juga di dalam Al-Qur'an juga diperkuat di dalam Al-Qur'an. Pas, itu berarti konteksnya begini. Kemarin dulu pernah saya sampaikan ada hadis itu yang sanadnya sahih, matannya sahih, begitu ya. Ada juga hadis itu yang sanadnya itu dhaif tapi matannya bisa jadi sahih. Ada hadis itu yang matannya dhaif tapi sanadnya sahih. Dan juga ada yang namanya hadis itu sanad sama matan sama-sama dhaif. Lah hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini dia sahih secara sanad dan dia sahih secara matan. Kalau di dalam konteksnya sahih secara sanad memang dia sahih. Rawi-rawinya dobit, rawi-rawinya adil dan seterusnya bisa dipertanggungjawabkan, dan kemudian matannya, bunyi hadisnya itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, terutama di dalam surah Al-Mu'minun itu. Jadi kan buka lagi nanti di Syarah Arba'in An-Nawawi, kitabnya namanya Al-Wahbi. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita percaya ini adalah benar dan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Sekarang kemudian muncul pertanyaan di nomor 3. Kalau umpamanya janin itu sebelum ditiupkan roh, boleh tidak digugurkan? Ya. Janin itu kan ditiupkan roh ketika 120 hari. Kalau umpamanya sebelum 120 hari janin itu digugurkan, boleh tidak? Karena dianggap belum ada nyawanya. Apa boleh seperti itu? Nah, maka kemudian ittafaqa al-fuqaha'u ala tahrimi isqatil janin ba'da nafkhir ruhi. Semua para ulama sepakat, Bapak Ibu, bahwa menggugurkan janin itu hukumnya haram setelah ditiupkan roh. Semua para ulama sepakat. Berarti kalau sudah 120 hari di situ ditiupkan roh, maka semua para ulama sepakat haram
menggugurkan janin. Fihi, kemudian watanaza'u fi isqatil janini qabla nafkhir ruh. Dan kemudian para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang pengguguran janin kalau sebelum ditiupkan ruh. Memang ada yang membolehkan fa'ajazahu qaumun wastadallu ala dzalika bil azl. Ada sebagian kaum ulama yang membolehkan dengan dalil adanya azl. Apa ibu azl? Kalau pada zaman Nabi itu belum ada KB, ya, belum ada KB, maka pada zaman Nabi itu dilakukan azl. Pernah dengar kata-kata azl? Ya, aku katanya ngomong ke orang penak. Saru kata dia omong nih. Tapi apa ada yang tidak tahu tentang azl? Ada yang tidak tahu loh Bu. Jadi mohon maaf, jadi yang namanya azl itu mohon maaf pas ketika melakukan hubungan suami istri. Maka kemudian sebelum mohon maaf sebelum mengeluarkan sperma itu mohon maaf itu dicabut dan kemudian dikeluarkan di luar. Itu namanya azl. Ada sebagian kaum yang membolehkan digugurkannya sebelum ditiupkan ruh dengan alasan azl itu boleh pada zaman Nabi. Tapi mohon maaf, pendapat ini tidak sah, pendapat ini tidak rajih, pendapat ini tidak kuat. Maka saya ambil pada konteks pendapat yang paling rajih bahwa fasahihu annahu yuhramu isqatuhu idza sara alaqatan aw mudghatan illa li daruratin. Maka yang benar itu di baris yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, baris yang nomor 6 ya, fasahihu di sebelah kanan itu baris yang nomor 6 di sebelah kanan. Fasahihu annahu yuhramu isqatuhu idza sara alaqatan aw mudghatan illa li daruratin. Jadi maka yang benar sesungguhnya diharamkan menggugurkan janin apabila janin itu sudah berbentuk alaqah atau mudghah kecuali karena darurat. Darurat itu apa toh saja nih? Seringkali orang itu membikin darurat gitu. Seringkali orang itu darurat itu sesuai dengan persepsinya dia sendiri. Ya kan? Maka darurat itu kalau dalam bahasa ulama fikih berkenaan semacam ini, yang namanya darurat itu berkenaan dengan masalah nyawa. Berkenaan dengan masalah nyawa. Contoh kasus, sang ibu ini darah tingginya tinggi, sang ibu ini diabetesnya juga tinggi, ya. Dan ketika dia itu nanti melahirkan, analisis dokter spesialis A, B, C, D, E semuanya mengatakan nanti akan mati sang ibu ini. Maka di situ kemudian kaidahnya muncul bahwa irtikabu akhafid dararain, maka harus mengambil darurat yang paling ringan. Kalau umpamanya kemudian itu lahir, kemudian ketika itu lahir, maka sang ibu mati, sang anak pun otomatis juga mati. Sementara masih punya anak kecil-kecil yang harus dihadona. Tapi pas ketika kemudian di situ kalau yang digugurkan sang janin, ya, maka ibunya terselamatkan sehingga ibunya masih hidup dan kemudian mampu menghadona anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Ini namanya darurat. Sehingga ad-darurat dalam bahasa ulama, ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Tapi darurat bukan yang dipersepsikan secara akal dan logika manusia, tapi darurat yang dimaksud adalah darurat sesuai dengan hukum syar'i. Amman nutfatu fayukrahu ilqa'uha bi ghairi hajatin. Adapun nutfah itu fayukrahu maka dimakruhkan, dibenci
ilqa'uha bi ghairi hajatin, untuk melemparkannya, untuk menggugurkannya tanpa adanya hajat. Ini jawaban yang betul. Maka kalau umpamanya kita mengambil pendapat tentang boleh digugurnya sebelum 120 hari, maka pasti akan muncul aborsi-aborsi yang tidak benar. Saya tetap mengatakan mutlak itu haram. Mutlak itu haram. Meskipun belum ditiupkan ruh, haram. Ini nanti dalam bahasa usul fikih kita sebut dengan saddud dari'ah. Saddud dari'ah itu menyumbat kepada sesuatu hal yang membawa kepada mafsadat. Dan kalau umpamanya dibolehkan, nanti mafsadatnya lebih besar, sehingga anak-anak muda yang suka semacam itu akan mudah untuk mengatakan boleh kok sebelum ditiupkan ruh. Lalu sekarang saja ada fatwa untuk haram aborsi saja masih banyak dilakukan. Ada anak diaborsi, ditaruh di kaleng biskuit, dituang ke tempat sampah dan macam-macam dan sebagainya. Jadi clear ya Bu. Jadi ada dua hal yang sudah saya sampaikan. Yang pertama itu ada fase-fase 40 hari, 40 hari, 40 hari, dan baru 120 hari kemudian ditiupkan roh. Kemudian yang kedua, baik sebelum atau sesudah ditiupkan ruh, hukumnya adalah haram untuk digugurkan. Clear ya? Baik. Kemudian yang berikutnya, di hadis tadi itu sudah ada kalimat summa yursalu ilaihi al-malaku, ya kan? Fayanfukhu fihi ar-ruha. Maka kemudian diutus kepada janin tadi siapa? Malaikat. Fayanfukhu, maka malaikat tadi meniupkan fihi ar-ruha, yang meniupkan di janin itu ruh. Ini sama seperti di dalam surah As-Sajdah. Wasawwahu wa nafakha fihi mir ruhi. Ini jangan disalahpahamkan tentang masalah Nabi Isa alaihissalam. Seringkali orang itu menyebut, loh itu Nabi Isa itu ditiupkan ruh, nah, gitu ya. Ditiupkan ruh berarti itu ruhnya Tuhan. Berarti kalau ruhnya Tuhan berarti dia itu adalah Tuhan. Keliru pemahaman semacam itu. Nabi Isa itu penciptaannya sama seperti Nabi Adam. Dalam konteksnya kalau Nabi Adam tidak ada bapak, tidak ada ibu. Kalau Nabi Isa itu tidak punya bapak. Dalam konteks kemudian, kalau kita melihat di dalam surah As-Sajdah, Nabi Adam itu dari tin, ya kan? Allah Allah itu menciptakan manusia, dan mulai penciptaan manusia itu dari tin. Tsumma ja'ala naslahu, gitu kan? Setelah itu keturunan daripada Adam itu dari apa? Dari sperma ini tadi kita katakan. Nabi Isa sama penciptaannya seperti manusia yang lain, termasuk peniupan roh itu sama, dan itu bukan dianggap sebagai konteksnya bahwa dia istimewa kemudian dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan, bukan begitu. Lah di sini semua manusia setelah Nabi Adam itu sama hukumnya, yakni setelah 120 hari ditiupkan roh. Ditiupkan roh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ditiupkan roh tadi sudah kita bilang dicatatkan takdirnya. Berarti kan setelah 4 bulan ya Bu ya. Jadi pas ketika 4 bulan. Di sini kemudian muncul pertanyaan, apakah yang dicatatkan di situ merupakan sesuatu yang paten, tidak bisa dirubah? Orang ini tak takdirno nanti su'ul khotimah, maunya gitu. Orang ini nanti matinya husnul khotimah. Orang ini nanti kaya, orang ini miskin. Apakah itu sesuatu yang paten dan tidak bisa dirubah? Dan kemudian apakah itu juga ada penafsiran yang lain? Seringkali orang itu terjebak dalam bahasa di bawahnya itu. Fallahi alladzi la ilaha
la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Orang seringkali terjebak di sini. Apa maksudnya? Rasulullah menyebut pada konteksnya orang itu dia sudah mengamalkan amalan-amalan surga, sampai jarak antara dia dengan surga itu jaraknya cuman 1 dira, illa diraun faisbiqu alaihil kitab, maka telah didahului catatan dia, maka dia itu masuk ke dalam neraka. Apakah seperti itu pemahamannya, Pak? Ibu, apakah apa semacam itu pemahamannya? Akhirnya muncul yang namanya paham Jabariyah. Paham Jabariyah itu adalah sebuah paham di mana kalau sudah manusia diciptakan, kemudian dicatat semacam ini, ya wis, manusia tidak ikut cawe-cawe, sudah semuanya Allah itu menentukan. Termasuk nanti ada orang yang memahami, loh Pak, ngapain juga kita berbuat amal, toh nanti kita juga ditakdirkan nanti neraka. Apakah begitu pemahamannya? Kalau di dalam kita lihat di dalam kitab-kitab Syarah Arba'in An-Nawawi, termasuk di dalam Syarah Arba'in Nawawi namanya Al-Wafi. Al-Wafi itu beliau catat di sini seperti ini. Wa fil hadisi bayanu sa'ati ilmillahi ta'ala wa annahu ya'lamu jami'a ahwalihil khalqi, jami'a ahwalil khalqi qabla khalqihim wa yaqdiru maqadirahum li hikmatin. Jadi Syekh Mustafa Al-Bugha menyebut itu dalam konteks fi ilmillah. Ketika Allah mencatat orang ini nanti husnul khatimah, orang ini su'ul khatimah, itu di dalam konteksnya apa? Karena wa annahu ya'lamu jami'a ahwalil khalqi qabla khalqihim, gitu loh. Jadi sebelum Allah itu menciptakan manusia, Allah itu sudah tahu orang ini nanti begini, orang ini nanti begini, orang itu nanti seperti ini, orang itu seperti ini. Allah tahu. Dan pencatatan yang ada di rahim itu sesuai dengan keilmuan Allah itu, sehingga tidak bisa kita pahami dengan Jabari. Paham maksud saya gitu? Inilah yang kemudian oleh Mu'tazilah itu juga ditentang. Makanya di Mu'tazilah, kalau kita belajar tentang ilmu kalam itu ada free will gitu. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ada muncul kalimat faman sya'a fal yu'min faman sya'a fal yakfur. Barang siapa yang berkehendak maka silakan dia kafir, maka barang siapa berkehendak maka silakan dia mukmin. Lah ayat ini seolah-olah memang manusia itu punya penentuan. Itulah makanya ahlu sunnah wal jamaah itu tidak Jabariyah juga tidak Qadariyah. Sampai hari ini saya memahami, seperti yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, bahwa pencatatan takdir yang ada di perut itu bukan Jabari, tapi sesuai dengan keilmuan Allah. Jadi Allah mencatat takdir yang ada di dalam perut, sifatnya bukan Jabari, tapi itu sifatnya adalah Allah Maha tahu orang ini nanti begini, orang ini nanti akan begini. Takdir itu bisa dirubah atau tidak? Nanti ada yang kita sebut dengan takdir mubrom, dan nanti kita akan sebut ada takdir yang namanya mu'allaq. Ya, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Yang kemudian Rasulullah Muhammad pernah mengatakan la yarudu al-qada'a illa du'a. Tidak bisa la yarudu al-qada'a, tidak menolak qada kecuali doa. Ternyata kata Nabi, doa itu juga bisa merubah takdir. Doa itu juga bisa merubah takdir. Ini kita sebut dengan takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq. Jadi jenengan sepakat atau tidak dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha dan juga yang saya catat di sini, bahwa itu bukan Jabari, bukan Jabari, tapi dia bersifat ilmunya Allah. Bahwa orang, apakah Allah tidak mampu untuk melakukan Jabari? Mampu saja. Loh, apakah Allah itu tidak mampu untuk menetapkan kon neraka, akhirnya tetap neraka? Apa bisa begitu? Bisa, karena Allah mengatakan fa'alul lima yurid.
Tapi konteksnya kemudian di dalam Al-Quran kita bisa melihat illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu kalau orang itu beriman, dia beramal soleh. Konteksnya kemudian ada masyiah. Boleh saya sebut namanya masyiah. Allah memberikan kepada manusia kekuatan untuk memilih dan beramal. Dengan kekuatan dia memilih dan beramal itulah kemudian ada namanya al-ahkamu al-jazaiyah. Al-ahkamu al-jazaiyah. Jadi hukum itu ada 3 ya Pak ya. Ada al-ahkamu al-qadariyah, hukum-hukum yang bersifat dengan takdirnya Allah, keputusan Allah, musibah dan sebagainya. Ada namanya al-ahkamu asyariyah, hukum-hukum yang bersifat syar'i, perintah, larangan, mubah, makruh, haram, itu namanya al-ahkam asyariyah. Dan kemudian ada yang ketiga adalah al-ahkam al-jazaiyah, hukum-hukum yang berkenaan dengan pembalasan Allah, ada pahala, ada dosa, ada neraka, ada surga. Lah konteksnya ketika itu disebut dengan Jabariyah, tentu bagaimana dengan konteks al-ahkam al-jazaiyah, surga neraka itu yang kayak apa? Ya, jadi Allah sanggup untuk menentukan mereka dengan adanya hikmah. Maka fama yakunu minhum min imanin wa ta'anin wa ta'atin wa kufrin wa maksiatin wa syaqawatin wa sa'adatin wa faqrin wa ghaniyin illa qad sabaqa fi ilmillah. Lah ini loh Pak. Illa qad sabaqa fi ilmillah. Illa qad sabaqa fi ilmillah. Jadi nanti di antara mereka itu ada yang beriman, ada yang taat, ada yang kufur, ada yang maksiat, ada yang bahagia, ada yang celaka, ada yang miskin, ada yang kaya. Itu semuanya apa? Illa qad sabaqa fi ilmillah. Telah terdahulu di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala di azali itu. Clear ya? Tapi kita juga nggak boleh sok-sokan seperti orang Qadariyah. Orang Qadariyah menyebut kalau Allah itu sudah menciptakan manusia, ya semuanya manusia yang malah menentukan. Allah tidak punya kekuatan apa-apa untuk menentukan. Ini juga tidak boleh. Sehingga yang betul itu adalah Jabariyah dan Qadariyah di tengah-tengah itu. Allah memberikan kehendak kepada manusia, manusia bisa memilih tentang takdir yang dimiliki. Tapi Allah pun juga bila mau berkehendak untuk menentukan orang, bisa juga. Clear ya Pak ya? Makanya berkenaan dengan masalah cita-cita, kita ini cuma bisa berusaha dan berdoa. Lah berdoa inilah namanya masyiahnya Allah. Karena kita paham bahwa Allah yang menentukan, maka kita ada berdoa. Clear ya Pak ya? Jadi saya ingin ngulang kembali bahwa pencatatan takdir yang ada di perut itu jangan dipahami jabari, tapi kita pahami sebagai keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kita tidak bisa jadi pesimis. Nanti dong-dongi kalau kita memahami jabari gini, wis lapo sih nglakoni sembarang kali toh juturungane kok ya ngene, enggak boleh begitu. Justru karena kita tidak tahu yang dicatatkan di dalam perut kita itu apa, itu kan nggak tahu kita. Ya harus bersegera. Kita tidak tahu kan di sini, tidak ada yang tahu. Jenengan yang dicatat oleh malaikat di dalam perut ketika 120 hari, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Disitulah kemudian kata Nabi, i'malu, ya beramal. Ya. Maka fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya, kata Nabi, i'malu, beramalah, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Segala sesuatu itu akan dimudahkan sesuai yang diciptakan. Clear. Saya memahami bukan Jabari, karena saya adalah orang ahli sunnah wal jamaah. Clear. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau begitu memahami kalimat sesungguhnya salah satu di antara kalian dia beramal dengan amalan ahli surga, sampai antara dia dengan surga itu jaraknya cuma 1 dirham, maka kemudian terdahulu bagi dia catatan, maka fayamalu bi amali adinar fayadkhuluha, maka dia akan mengamalkan suatu amalan ahli neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya ada orang itu melakukan amalan-amalan ahli neraka sampai antara dia dengan neraka itu tinggal 1 dirham, endingnya dia kemudian malah masuk ke dalam surga.
Ini maksudnya bagaimana? Pak, dia itu ruwajin loh Pak, sholatnya itu ruwajin. Lah kok endingnya kemudian dia itu kok malah su'ul khotimah. Malah endingnya dia itu kok malah su'ul khotimah. Itu gimana posisinya? Ada orang yang berwajat molimo dilakonin, lah kok endingnya dia jadi husnul khotimah. Itu endingnya kayak apa? Ini namanya takdir atau bukan? Apakah ini yang sudah ditetapkan di dalam perut tadi itu atau tidak? Jawaban apa jadikan kira-kira? Dan posisinya kemudian bisa kita ambil pembelajaran. Su'ul khotimah, husnul khotimah itu dilihat pada ending-ending kehidupan seseorang. Syekh Mustafa Al-Bugha itu menyebut ada dua orang. Ada dua orang ini sedang berteman. Masing-masing itu ke masjid, ya sholat bareng, jamaah bareng, ya baca Quran bareng, bahkan juga bersedekah bareng, sholat tahajud juga bareng, puasa bareng. Suatu saat temannya ini sakaratul maut. Pas ketika sakaratul maut itulah dia itu ditalkin sama temannya ini tadi. Pas ketika ditalkin itu dengan ucapan la ilaha illallah, seperti dalam sabda Nabi, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Lah orang ini yang ditalkin tadi bilang, al kalimatu la ilaha illallah ba'idatun minni wala a'rifah. Kalimat la ilaha illallah itu jauh dari saya tidak kenal apa itu la ilaha illallah. Padahal dia rajin tahajud, padahal dia rajin jamaah, padahal dia rajin bersedekah, padahal dia rajin berpuasa. Tapi pas ketika ditalkin kalimat la ilaha illallah, dia malah berkata semacam itu. Ada kisah nyata juga. Ada seorang kiai, satrine ya oleh teko iku mendek-mendek ngambung tangan. Begitu ditalkin malah misuh-misuh. Ya, ditalkin malah misuh lah. Ngene iki piye? Titele kiai lho. Bagaimana dengan yang bukan kiai seperti kita? Apakah itu sesuai dengan hadis ini? Maka para ulama menerjemahkan fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Sekali lagi tidak dipahami dalam konteks jabariyah. Tapi ternyata amalan-amalan ahli surga yang dia amalkan itu ternyata hubungannya dengan masalah batin yang ada di dalam hati orang itu. Syekh Mustafa Al-Bugha menerangkan orang yang tadi itu rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah dan seterusnya itu tadi ketika ditalqin kok mengatakan semacam itu, ditanya dengan izin Allah dia bilang, saya itu sholat jamaah karena ingin dianggap soleh, saya itu sedekah karena ingin dianggap dermawan, saya itu puasa supaya ingin dianggap begini-begini. Ternyata kalau memang itu kita lihat di dalam riwayatnya Sahal ibn Sa'ad, yaitulah yang dimaksudkan dengan fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amalin alinnar fayadkhuluha. Artinya apa? Apa yang ada di dalam hati manusia itulah yang menentukan orang itu nanti su'ul khotimah atau husnul khotimah. Meskipun amalannya begitu luar biasa. Contoh lagi, ada kisah yang di sini ketika zamannya Harun Ar-Rasyid. Ada orang itu kan dalam pandangan manusia dia, oh masya Allah, setiap hari ke lokalisasi, setiap hari dia membeli minuman keras. Tapi ternyata yang dipandang oleh masyarakat, dia itu orang rusak, bejat dan seterusnya kan. Ternyata padahal kan tidak semacam itu. Dia pergi ke lokalisasi itu membawa uang. Kemudian pelacur itu diberi bayar supaya tidak praktek pada malam hari itu. Dia membeli semua minuman keras itu dibawa pulang, ternyata dibuang di dalam rumah. Pada waktu itu orang ini kan sempat mati, tidak ada satupun yang mau menyolati daripada orang ini. Datang khalifah, kenapa ini orang ini tidak disolati? Ditanya kepada putrinya, diceritakan sama putrinya. Loh itu loh masalah. Jadi saya tambahkan sedikit.
tentang masalah mizan, mizanul amal. Mizan amal itu ada dua. Mizanul amal itu ada dua. Ada mizan batin sama mizan zahir. Kalau yang namanya mizan batin itu adalah posisi timbangan Allah yang ada dalam batin yang tidak kelihatan. Dulu di awal-awal kita belajar Arba'in An-Nawawi, saya katakan ada orang yang sholat di hadapan kita belum tentu orang itu mukmin. Orang yang sholat di masjid kita geribik ini belum tentu dia itu bertakwa. Kenapa? Casingnya saja. Casingnya saja. Orang semacam ini namanya munafik. Itu namanya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Jadi wa ma umiru illa liya'budullah itu mizan batin. Dan yang kedua ada namanya mizan zahir. Mizan zahir itu adalah bagaimana yang dilakukan sesuai tuntunan Rasulullah atau tidak. Nah, fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha itu di antara yang diterjemahkan oleh para ulama adalah orang ini mengamalkan suatu amalan, ya, yang amalannya itu sifatnya adalah amalan surga, tapi itu dia mengamalkan itu hanya casingnya saja, sementara hatinya tidak semacam itu. Inilah yang kemudian membuat dia itu jadi su'ul khatimah. Baik, clear? Ada yang didiskusikan dulu? Ada yang didiskusikan dulu, monggo. Nggih. Ambar. Malam itu kemudian sahabat mengikuti ke rumahnya, apa sih amalannya? Itu kan sahabat. Ternyata hatinya bersih. Iya. Kok tahu kalau hatinya bersih? Baik, jadi itu kisah seorang sahabat yang Nabi sebelumnya sudah bilang, sebentar lagi ada ahli surga yang lewat. Sebentar lagi ada ahli surga yang lewat. Itu riwayatnya yang benar seperti itu. Dan kemudian sahabat itu penasaran dan akhirnya mengikuti dia. Dan ternyata amalannya ya sama seperti para sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya ditanya, apa sih sebenarnya amalan istimewa itu? Maka kemudian jawaban yang benar oleh dia mengatakan, saya ini tidak pernah sakit hati sama orang, tidak pernah punya rasa sakit hati sama orang. Itu riwayat yang betul. Saya tidak pernah punya dendam sama orang. Ya, amalan hati semacam inilah dia, artinya dia tidak suudzon sama orang, tidak pernah benci orang, tidak pernah dendam sama orang. Hatinya yang bersih inilah yang membuat dia itu menjadi ahli surga. Maka itu klop yang jenengan sampaikan itu dengan yang ini. Klop dengan apa yang saya sampaikan ini. Bahwa konteksnya, bahwa dulu sudah saya sampaikan juga, saya tambahi, ada namanya esensi, ada namanya bentuk. Masih ingat ya Pak? Pas ketika saya membahas hadis Jibril, masih ingat atau tidak? Lali ya Bu meneh. Ada orang itu yang mendahulukan casingnya, bentuk, tapi esensinya tidak ada. Ada orang yang mendahulukan esensi tapi bentuknya tidak dilakukan. Itu bukan orang yang baik. Maka yang diminta oleh Allah ya bentuk sama esensi. Lah di antara bentuk sama esensi yang diharapkan oleh Allah itu, saya bukakan slide-nya lagi supaya jenengan ingat lagi. Di hadis yang nomor 2, nomor 3. Tidak apa-apa Bel, ditambah sedikit. Baik. Jadi ini loh yang dulu saya sampaikan. Laisa al-muradu bil ibadati fil islami suwaruha wa ashkaluha, wa innama al-muradu ghayatuha wa ma'naha ma'al qiyami biha. Itulah. Maka fala tanfa'u salatun la tanhanil fahsya'i wal munkar. Jadi yang dimaksud, yang diinginkan daripada peribadatan di dalam Islam itu bukan bentuknya bukan itu yang diharapkan, bukan itu sebenarnya.
Tapi yang diharapkan oleh Allah innama al-muradu ghayatuha wa ma'na ma'al qiyami biha. Jadi pelaksanaan, jadi esensi seperti itu hati. Nah, tapi bukan berarti kemudian bentuk tidak dilakukan. Clear paham nih maksud saya? Memang hati itu menjadi poin yang paling pertama. Makanya tadi saya katakan ada orang itu dia melakukan sholat, tapi ternyata di hadapan Allah dia itu orang munafik. Dia sholat di hadapan manusia, tapi di hadapan manusia baik, tapi di hadapan Allah dia itu adalah munafik, musyrik, bahkan kafir. Nah itu, maka memang betul para sahabat tadi, ada seorang sahabat yang dijadikan ahli surga karena hatinya yang bersih, yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira itu jawaban saya gitu. Berarti yang perlu kita lakukan dulu sebelum beribadah itu apa? Bersihkan hati, bersihkan niat kita. Kalau niat kita tidak benar, hati kita kotor, itulah yang mengantarkan kita kepada su'ul khatimah. Akhirnya ditalkin ya ora iso ngomong blas. Ditalkin ora iso ngomong. Kayak kiai tadi loh. Saya juga berpikir itu kebetulan kiai yang ditalkin yang misuh-misuh tadi itu kebetulan istri saya di situ. Dia di rumah sakit itu. Lalu apa kok miso-miso? Saya mikir dengan hadis ini. Iya ya kiai loh. Itu. Apa mana duduk kiai? Apa mana sih duduk kiai? Kira-kira su'ul khatimah atau husnul khatimah? Maka titik poin penting di dalam hadis ini apa? Hati. Insya Allah akan kita lanjutkan, kita kembangkan pada pertemuan yang berikutnya. Baik. 1 bulan sekali tidak apa-apa kan? Ya, yang penting bisa terpaham. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang istiqamah. Mudah-mudahan kita itu dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan keturunan kita adalah orang-orang yang saleh dan salihah, yang ahli Al-Qur'an, yang ahli ilmu, yang berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan negara kita senantiasa dilindungi oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, pemimpin-pemimpin kita diberikan petunjuk hidayah oleh Allah, sehingga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.